membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perkataan Tuhan. Secara pribadi, kita perlu mengenal Tuhan. Secara keluarga, kita perlu mengenal Tuhan. Secara gereja, kita juga perlu mengenal Tuhan. Kata mengenal di sana itu memiliki hubungan yang dekat, erat, akrab, ersada ras Kristus. Itulah iman. Kini teken. Jadi tiap-tiap orang itu harus punya iman, punya kini teken. Bukan hanya ketika kita dibaptis, ketika kita digawankan, kita mengambil keputusan menerima Tuhan, mempercayai Tuhan, lalu setelah itu cukup. Tidak. Setiap waktu dalam kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Kitab Yohanes ini ada 7 kali Tuhan berbicara memperkenalkan diri. Itu artinya penting, si tandai Tuhan Yesus dai bas geluta. Gelah banci kita ernalem man Tuhan. Banci kita ngikut ke Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, aku pintu. Kita tahu ya, pintu itu menjadi jalan masuk. Penting. Tiap-tiap orang perlu datang kepada Tuhan. Dialah pintu, jalan masuk kepada hidup yang kekal. Jadi berkeluarga itu nggak bisa imannya boncengan. Ya. Cukupnya istriku rajin ke gereja. Nanti kan berdoa dia di sana, aku cari makan. Nggak bisa. Oh, anakku rajin ke gereja. Nanti doakan bapak sama mama ya. Cukup. Nggak begitu. Jadi iman itu pribadi kita dengan Tuhan. Immanuel, aku rasibata. Aku dengan Tuhan. Makanya kita perlu mengenal Tuhan. Apalagi untuk masuk ke dalam rumah nikah. Kalau tidak ada Tuhan, sering terjadi clash. Makanya begitu berkeluarga tambah penyakit kolesterol. Usul sateles. Tahu gak? Iya, yang sering ada kolesterolnya, hati-hati. Entah rusul kita keles maka naik kolesterol. Makanya kita perlu Tuhan. Kainina Tuhan dai, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kata selamat di sini bukan selamat dari bahaya, cuman karena banyak orang bilang aku tuh man Tuhan, hampir kalau aku tabrak motor, dia selamatkan Tuhan. Benar. Tapi selamat yang di sini ada selamat. Kata selamat itu artinya selamat tentang hidup yang kekal tadi. Datkan kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-keri. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, hanya melalui Tuhan Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Ada kemerdekaan di dalam Tuhan, tidak lagi terikat. Sudah dijamin Tuhan kemerdekaan di dalam Kristus. Ia akan masuk dan keluar selanjutnya dan menemukan padang rumput. Saya senang bahasa karun. Aku kap pintun, isesi masuk bengket arah aku, ia selamat. Ia kubas, kudarat, rasdat naga tenang. Nah ini, Tuhan bukan hanya menjamin tentang surga, di bumi ini pun dijamin Tuhan. Dat naga tenang. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Mama di sini, belakang Mami. Iya. Oke, jimpung dulu. Oke, Mama surat, Mama. Jimpung. Kamu juga ada jimpung. Maju lagi. Ya. Oke, salam. Oke, cium tangannya dulu. Oke. Iya. Oke, bilang tidak izin sama orang tua. Kata-katanya. Oke, dulu baik sekali. Papa jangan nangis ya. Dulu baik sekali. Dulu. Cium dulu. Sama Bapak Pak, aku nggak ada salah dengan dia Pak. Oke, ke Mama. Oke.
Mama tunggu bentar ya. Oke. Oke, Kak. Aku mau pergi Pak. Pakai salah Pak. Nggak salah lagi. Oke. Mama ya, salam sama ya. Mami mundur lagi, Mami mundur. Ya. Ya, oke, teman-teman. Seterusnya. Masuk. Salam sama ya. Mami ya, salam ya. Salam aja. Cakapan pun boleh. Contohkan kami mami, maka teguh kerja pun kami. Karena contohkan belah kami, belah kerja kami, rasa lalap mohon. Tuhan, impor dari aku, berarti waktu itu kami, ajaran dari kami, impor juga pagi kami lima dulu, ajaran kami pas pengajaran ibadah kami. Semoga sukses. Oke, mari. Menggodai kan juga, karena pas untuk kami rahkan maksudnya, karena ajaran-ajaran itu bagi kami waktu zaman kami pas kami dilakukan ibadah. Oke, Mama mundur lagi. Mami lagi salam. Ibadah pemberkatan nikah Johan Laginting dan Septi Martalena Perusito. Hari ini berharap Jumat 13 Februari 2026. Selamat datang untuk seluruh
ikatan nikah saudara kita Johanta Ginting dan Septi Martalena Burus Tepu. Tapi tampaknya mereka kurang begitu bahagia karena nyanyi tadi kita, mereka nggak nyanyi, kertasnya nggak ada. Coba dikasih kertasnya, biar kita nyanyikan sekali lagunya. Biar ikut mereka menikmati apa yang kita nikmati ini. Ada kertas di belakang. Bagaimana? Pemusik bisa kita nyanyi sekali lagi lagu Kidung Agung tadi, boleh? Kidung Agung pasal yang ke-8 tadi. Taruhlah aku. Februari itu orang ingat hari Valentine, hari kasih sayang, di mana cinta menjadi hal utama. Rela nggak makan demi cinta, begitu katanya. Bukan kata mereka, katanya. Ya, kalau mereka kalau makan nggak bisa ditinggalkan. Saya nggak tahu kita di sini apakah sudah mengalami yang namanya berbahagia. Orang mau masuk rumah nikah, katanya dia mau berbahagia. Masuk rumah nikah tidak dengan jalan Tuhan. Cuma hari pernikahan dia berbahagia. Besoknya sudah mulai hilang cintanya karena capek kerjanya. Sebulan kemudian hilang madunya, bulan madu. Tinggal bulannya, lalu bulan-bulan. Setahun kemudian bisa hilang orangnya. Tapi hari ini kita berdoa, kita merindukan Tuhan memberkati keluarga yang baru hari ini akan berbahagia. Amin. Amin. Yang berbahagia coba angkat tangan. Yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga jangan angkat tangan.
Oh, banyak berbahagia ya. Ini karena di sini makanya berbahagia. Di rumah nggak banyak ini. Di rumah nggak bahagianya di dalam Yesus. Yang berbahagia di dalam Yesus, semuanya kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, akan berbahagia. Amin. Apa dasarnya? Mari kita baca firman Tuhan yang ada di situ. Sudah dituliskan di kertas. Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang laki-laki, semua yang laki-laki membaca ayat yang pertama, dan yang perempuan nanti membaca ayat yang kedua sampai selesai bagian ini. Mari kita yang laki-laki dahulu, yang suaranya keras, tenaganya keras, semangatnya kuat. Yang laki-laki kita baca dengan serentak 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit, dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata-katanya mau berbahagia. Oh iya. Anak-anak semua berbahagia, masa kita bapak-bapak nggak mau berbahagia? Ya. Yang angkat tangan ini nanti akan berbahagia ini. Karena ada juga yang nggak angkat tangan, udah nggak baca, nggak angkat tangan. Padahal berbahagia ini adalah kebutuhan utama manusia. Mengapa orang mau masuk rumah nikah? Supaya ada orang ucapkan selamat berbahagia. Tapi apakah benar demikian? Nanti kita lihat ceritanya. Di manakah ada kebahagiaan? Ayo, siapa mau jawab pakai tangan? Di manakah ada kebahagiaan? Oke, sudah mulai nggak bersuara ya. Saya tahu saudara ini bukan karena lapar ini memang karena nggak tahu di mana letaknya kebahagiaan. Temanya berbahagia, kalau kita nggak berbahagia ini nggak cocok. Ada pula yang ngantuk-ngantuk di belakang, ini nggak cocok ini. Apa tadi temanya? Berbahagia dalam Yesus. Di dunia ini hampir semua orang mencari kebahagiaan. Orang pergi refreshing, healing, jalan-jalan, rela bayar mahal ke luar negeri supaya mereka berbahagia. Pulang, hilang bahagianya. Di sana tinggal di luar negeri. Setelah pulang ke rumah hitung-hitung habis biaya banyak, tenaga banyak, hilang pula kambing di rumah dicari orang. Hilang kebahagiaan tadi. Orang dunia berkata, kebahagiaan kita terletak kepada banyaknya materi, banyaknya uang kita, harta kita, sukses, namanya, gelarnya tinggi, ini bahagia. Tapi setelah disurvei, yang masuk penjara hari ini rata-rata mereka yang pejabat tinggi, yang kaya, yang punya materi. Kita orang deso, orang kampung, nggak ada KPK, nggak ada kan? Ada di sini baru KPK, nggak ada, nggak ada. Mereka yang punya uang banyak, yang dulu katanya bahagia, menikah mereka dengan orang kaya konglomerat, punya jabatan tinggi, tapi ternyata di balik itu ada bahaya. Karena kebahagiaan yang diharapkan oleh dunia ini hanya bersifat sementara saja.
Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Apakah dalam Yesus ada kebahagiaan? Bagi kita hari ini yang hadir di sini, ini kabar baik. Belum semua orang tahu, belum semua orang mengerti, belum semua orang mengalami kebahagiaan yang ada di dalam Yesus. Meskipun mungkin kita semuanya sudah menjadi Kristen, tetapi kita belum mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal di dalam ayat-ayat ini tadi, itu ada 9 kali diulangi kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Satu minggu berapa hari? 7 hari, betul ya? Masih sama minggu kita, hari-hari kita ya? 7 hari, betul ya? Berapa kali di sini tadi berbahagia? Coba hitung, hitung. Makanya kita perlu kertasnya. Berapa kali di situ? Berapa kali berbahagia? 9 ya. Satu minggu berapa hari? Ada 2 lagi bonus untuk setiap hari kita bahagia. Amin. Ini bahagia dalam Yesus. Kalau bahagia dalam dunia, bahagia dia hari Sabtu weekend pergi, Minggu bahagia, Senin sudah bahaya. Masuk kantor lagi, capek lagi, berat lagi, kerja lagi. Itu tanggapan orang. Tapi di dalam Yesus ada bonusnya lagi. 7 hari satu minggu. Ini 9 kali berbahagia. Berbahagia. Ini pasti ada lagi kata yang lain yang jaga dengan itu. Ada kata bersuka-cita, ada kata bergembira. Apakah dalam Yesus ada kebahagiaan? Lihat ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kita mengerti kebahagiaan yang melimpah ini adalah dari Yesus. Dari nenek moyang kita, nggak ada sebanyak ini bahagianya. Dari orang tua kita, nggak ada sebanyak ini bahagianya. Hanya dari Yesus. Siapakah Yesus? Sehingga dia punya kebahagiaan yang begitu banyak dan begitu melimpah. Seringkali orang berkata ini berkat-berkat. Betul. Ada bahagia yang lebih mendalam lagi di dalam Yesus, masih tersembunyi. Tidak semua orang tahu kebahagiaan itu. Tadi di dalam bacaan awal, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini kebahagiaan yang tersembunyi itu. Saudara masih ingat tadi yang saya bacakan di awal? Di lembaran kita itu ada di nomor 3, ada nats pembimbing di sana. Ayo kita baca sama-sama. Yang punya kertas bisa lihat urutan nomor 3, nats pembimbing. Kita baca bersama-sama itu. Berbahagialah, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberi Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ini kebahagiaan yang tersembunyi. Saudara dan saya akan diberikan ini kalau kita mengenal Yesus, kalau kita datang kepada Yesus. Ini keistimewaannya dalam iman Kristen. Adanya pengampunan dosa di dalam Yesus. Ternyata itulah yang membuat bahagia ini jadi melimpah-limpah. Kalau dosanya belum diampuni, apapun yang kita bilang gak akan bahagia. Makanya di dalam kitab Matius pasal yang keempat itu, pasal yang ketiga dikatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka lah yang berbahagia ini. Kenapa? Karena di situ ada Yesus. Sebenarnya kebahagiaan yang di dalam Yesus ini, Dia mau berikan, Dia tawarkan, Dia sediakan kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Mari kita lihat ayat yang pertama tadi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Siapapun kita yang hadir di sini, kalau Yesus melihat
dia melihat orang banyak itu, dan kita bisa datang kepadanya melihat dengan iman kita datang kepada Yesus, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan ini. Saya kalau saudara nggak datang ke gereja, saya nggak yakin saudara akan dengar kabar seperti ini. Kalau kita di Bukit Lawang, saya kira berita-berita begini ini nggak kedengaran. Apalagi di acara kibotan yang begini nggak ada. Di kafe-kafe nggak dimainkan lagu dari ayat-ayat itu. Bersyukurnya kita ada di sini di Jamur yang megah ini, kita bisa dengar firman Tuhan ini. Siapapun yang datang kepada Yesus, Yesus melihat itu, Yesus mengajar mereka. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Waktu Yesus berbicara, Yesus mengajar mereka. Ini kesempatan orang yang mendengar, orang yang mengerti perkataan Yesus itu, mereka akan diberikan kebahagiaan ini. Saudara mau mendengarnya, mau mengertinya, saudara akan beroleh kebahagiaan ini. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 di sana, ya, sampai dengan ayat yang ke-12 itu ada 9 kali disebutkan kata berbahagialah. Yesus mau tawarkan, mau berikan kepada kita hari ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baik yang sudah lansia maupun yang masih muda. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus, setiap orang yang mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar, ini benar-benar bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terutama setiap orang yang datang kepadanya itu, setiap orang yang bertobat itu, kebahagiaan ini akan segera datang. Kalau bisa kebahagiaan ini, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu tahun depan. Saat ini juga akan sampai kepada kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Saudara mau berbahagia yang diberikan Yesus? Saudara mau berbahagia yang melimpah ini? Apakah saudara mengalami kebahagiaan dalam Yesus ini? Kalau saudara belum mengalaminya, ini kesempatan. Kalau saudara belum mengalaminya juga, sudah lama menjadi Kristen, nah ini kesempatan. Saudara bisa dengar apa yang dikatakan Yesus. Saudara mengerti apa yang diajarkan Yesus. Zaman sekarang di sekolah, guru-guru menerangkan, murid tidak mau lagi dengar. Waktu guru mengajar, murid-murid tidak mau lagi mengerti. Tapi ini bukan di sekolah, ini di Jamur. Ini di acara pemberkatan ini. Saya yakin saudara mau mendengarnya. Saudara mau mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu hal yang kita mengerti yang pertama tadi adalah bahwa ada kebahagiaan yang melimpah di dalam Yesus. Ini kebahagiaan yang melimpah-limpah, yang gak berhenti sampai akhir hidup ini. Setiap hari bahkan lebih daripada 1 minggu, Tuhan terus berikan setiap hari ada bonus. Di dalam setiap segala situasi kita akan boleh berbahagia. Nah, yang kedua saudara, siapakah yang berbahagia menurut Yesus? Ini tadi karena Yesus yang berkata, Yesus yang mengajar, maka dia beritahukan siapa sebenarnya yang berbahagia itu. Jangan nanti kita angkat tangan, padahal kita sendiri tidak berbahagia menurut Yesus. Kita pikir kita bahagia, bahagia kita itu tidak seperti bahagia yang diberikan Yesus. Atau mungkin kita nggak tahu bahwa yang diberikan Yesus inilah yang kita miliki hari ini. Mari kita lihat. Di nomor 2 itu dikatakan siapakah yang berbahagia menurut Yesus. Dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 ada ringkasannya di sana. Orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, orang yang dicela, dianiaya, difitnah. Cocoknya jangan yang kita miliki ini. Yesus katakan orang yang berbahagia itu bukan yang banyak duit, bukan yang jabatannya
adalah siapa? Orang yang miskin di hadapan Allah. Saya senang akhir-akhir ini sebagai orang miskin ada tertulis, ya, gas ini diuntukkan kepada orang miskin. Dapat gas, saudara. Bantuan-bantuan untuk orang miskin. Di dunia ini saja orang miskin sudah berbahagia, apalagi di surga. Ini di hadapan Allah. Apa artinya orang miskin itu? Dia menyadari dirinya nggak punya apapun. Dia datang kepada Tuhan. Ini rahasianya. Orang yang datang kepada Tuhan, mereka akan berbahagia. Simbol kita ke gereja itu kita datang kepada Tuhan, padahal kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan. Tapi kita dengan kesadaran penuh, Tuhan, aku ini nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan Yesus katakan ini yang berbahagia. Sulit ya? Ini kontradiksi dengan apa yang dipikirkan oleh dunia ini tentang kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang diberikan Yesus ini itu kualitas surgawi. Itu standarnya sangat tinggi. Kalau orang nggak mau miskin, kalau orang nggak mau berduka cita, orang nggak mau sikap lemah lembut, nggak mau lapar dan haus, mereka nggak mau dianiaya, dicela. Karena bagi mereka itu penghinaan, itu kebodohan. Tapi Yesus katakan tidak, justru berbahagialah. Ayo, siapa tadi yang mau berbahagia angkat tangan? Nah, udah mulai kurang nih ya. Ini berat ini. Saudara mau? Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, miskin di hadapan Allah, jujur datang kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk menyelamatkan diri saya nggak punya kemampuan untuk lepas dari dosa, untuk lepas dari iblis, untuk lepas dari dunia jahat ini. Saya nggak sanggup Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Yesus Kristus di hadapan Allah, orang itu akan berbahagia. Saudara ada di sini, di mimbar ini, di mana firman Tuhan diberitakan. Apakah hati saudara sekarang ada di hadapan Allah, atau di mana hati saudara sekarang ini? Saya tahu tubuhnya, matanya di sini, tapi hatinya di mana ini? Ada yang sudah merendah matanya ini? Mata cuma di sini, cuma hatinya udah di tempat tidur. Pas kaki ke jam marah di teman saya. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Di dalam Yesus Kristus, orang yang berduka cita ini artinya dia menyesal, dia kecewa dengan kehidupan dunia yang penuh dosa. Kalau kita senang dengan dunia yang penuh dosa ini, kalau senang kita dengan kejahatan dunia ini, ada pula geng kita, itu berarti saudara nggak berduka cita. Melihat kejahatan, melihat perilaku orang tua ke anak atau anak ke orang tua yang tidak sopan, ini adalah tidak disebut sebagai duka cita. Hari ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Semua ini Tuhan katakan berbahagia, berbahagia. Mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus, mereka yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya, yang dicela, yang difitnah. Saudara, kebahagiaan yang diberikan Yesus ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara nggak bisa miliki ini dengan cara saudara. Maka satu-satunya cara untuk memiliki kebahagiaan ini ialah kita datang saja kepada Yesus. Kita datang saja kepada Yesus. Dia nanti yang berikan kebahagiaan ini. Sekalipun kita miskin, sekalipun kita berduka cita, sekalipun kita lapar dan haus,
sekalipun kita dianiaya karena kita datang kepada Yesus, saudara, dijamin oleh Yesus akan berbahagia. Udah bisa mengerti ini? Jadi saudara-saudara di sini termasuk yang berbahagia. Saudara Johanta Ginting dengan saudari Septi Martalena Gurus Teguh. Marilah kita sebagai tubuh Kristus menyatukan hati dalam doa dan menjadi saksi peristiwa kudus ini. Saudara siap menjadi saksi mereka masuk rumah nikah hari ini? Siap? Dasar-dasar pernikahan. Saudara Johanta Ginting dan saudari Septi Martalena Gurus Teguh. Hari ini saudara berdua datang ke rumah Tuhan untuk memohon berkat dari Tuhan atas pernikahan saudara. Silakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya, Johanta Ginting, mengambil engkau, Septi Martalena Gurus Teguh, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji memelihara hidup kudus dengan istri dan mengasihimu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya, Septi Martalena Gurus Teguh, mengambil engkau, Johanta Ginting, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus dengan suami dan akan mengasihimu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit selama kita hidup. Saya berjanji untuk memaafkan dan mengampunimu apabila terjadi perselisihan di antara kita seperti yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengar. Sekarang berdoa dengan bersuara. Doa saudara untuk masuk rumah nikah ini, silakan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan telah memberikan hamba-Mu ini teman hidup yang seiman ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kebahagiaan dalam rumah pernikahan kami, dan berikanlah kami kebahagiaan di dalam rumah tangga kami yang baru ini, dan jadikanlah kami cerminan bagi banyak orang untuk mengasihi-Mu lagi di dalam rumah nikah ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami, lindungi kami dalam pernikahan ini, karena Kau yang selalu punya kuasa. Amin. Silakan, Septi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dalam persatuan kami, sehingga kami boleh bersatu. Kami menyerahkan rumah tangga kami yang baru ini kepada-Nya Tuhan Yesus, supaya boleh menjadi berkat dan rumah tangga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk kesenarangan kami, supaya kami boleh terang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih dalam doa, saya akan berdoa. Ya Tuhan, datanglah ke dalam keluarga ini. Jadilah nakoda di dalam keluarga yang baru ini. Ajarlah mereka untuk terus berpengharapan di dalam kecemasan dan terus berjalan seturut perintah-Mu, sekalipun mereka ada dalam kesulitan. Mata-Mu adalah mata mereka, kaki-Mu adalah kaki mereka, dan tangan-Mu selalu menggandeng mereka. Jauhkanlah mereka dari yang jahat, dan lepaskanlah mereka dari pencobaan. Jadikanlah mereka pembawa damai-Mu, demi Kristus Tuhan, sumber kasih karunia. Amin. Kudoakan Engkau, kudoakan Engkau. Kudoakan
hamba Tuhan di hadapan Allah dan jemaatnya. Hari ini saya menyatakan Saudara Johanta Ginting dan Septi Martalena Bruce Tepuh sah menjadi suami istri. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera turunlah atas keluarga ini. Anugerah, berkat, dan cinta serta damai turun dengan limpahnya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Cincin ini terbuat dari emas yang adalah lambang kasih yang mulia dan kudus. Cincin yang berbentuk lingkaran tanpa ujung dan pangkal adalah lambang kasih yang tak berkesudahan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan cincin ini agar kalian berdua yang bertukar cincin senantiasa menikmati sejahtera dan anugerah kasih Tuhan sepanjang hidup. Amin. Sekarang kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan. Tahan dulu ya. Jangan dulu dimasukkan ya. Tahan dulu Maya. Aku menyematkan cincin ini sebagai tanda perjanjian cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Tahan dulu Maya. Oke. Sekarang mempelai perempuan sematkan ke jari mempelai laki-laki. Pelan-pelan ya. Aku menyematkan cincin ini sebagai cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang abadi. Tahan. Tahan. Sekarang kita tiba dalam penyerahan Alkitab yang diserahkan oleh pengurus gereja GKI. Saudara berdua, camkanlah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Khususnya saya dari saya Johanta Ginting dan istri saya Septi Martalena Bruce Tepuh mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Tidak ada rasa hormat kami yang lebih besar karena tanpa kalian kami juga tidak ada berada di sini. Terima kasih.
mendukung dalam pernikahan ini, yang sudah membesarkan saya, yang begitu mengasihi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sitepu dan semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ginting, dan akan menjadi keluarga Sitepu dan Ginting akan menjadi keluarga besar gitu ya. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang hadir dan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada GKM Lihat Bola yang sudah bersedia hadir dan memberikan persembahan pujian. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Ini ucapan terima kasih dari kami. Baik, sekaligus dalam momen ini kita mau dengarkan kesaksian mereka. Bagaimana mereka sampai di rumah nikah ini? Kita dengarkan masing-masing cerita mereka. Ya, dari siapa dulu? Laki-laki? Silahkan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom. Pertama-tama perkenalkan nama saya Johanta Ginting. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Sebenarnya yang hadir di sini hanya 4 orang. 2 ada di sini, 2 lagi di dapur gitu. Terus 2 lagi itu berada di tempat rantau gitu. Jadi mungkin mereka tidak hadir di sini, tapi doanya tetap menyertai kita semua yang ada di sini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwasanya kenapa saya mau menikah dengan Septi ini. Itu pada awalnya karena terlalu banyak dorongan juga dari keluarga, karena sudah lihat umur juga gitu. Jadi saya juga berpikir ya sudah, kalau seperti itu saya akan mencari pasangan hidup gitu. Terus lagi pula saya juga berpikir gini, ketika saya sakit, karena orang tua saya kan udah nggak ada lagi dua-dua, mulai dari ayah, ibu juga nggak ada lagi. Jadi di situ saya sakit, waduh bahaya nih kalau nggak ada yang ngurus gitu. Jadi harus cari nih yang bisa mengurusi saya ketika saya sakit gitu. Tetapi tujuan nikah itu cuma hanya sekedar segitu aja gitu. Tetapi di tanggal 25 Februari 2025 tahun lalu, mungkin itulah jalan Tuhan mempertemukan saya dengan Septi ini. Di situ saya dipertemukan oleh sahabat kami itu. Kami bertemu, saya bawa dulu holiday dia, biar agak apa ya kan. Jadi saya bawa dia holiday, dan di situ juga udah ada juga perayaan yang lebih agak besar gitu. Jadi saya bawa, dan di situ saya bilang ke Septi ini, ayo nikah yuk, saya bilang. Kalau kamu nggak mau nikah, ya udah, gak usah lah kita sama, saya bilang. Di situ beranikan diri aja gitu maksudnya. Jadi di situ si Septi ini menganjurkan saya untuk bertemu dengan Pak Lingga dan Ibu gitu. Jadi saya situ masih kayak nggak perlu yang pendeta, yang perlu itu orang tua tuh, pikiran saya gitu kan. Tetapi ternyata tidak semudah itu gitu. Ternyata setelah saya ketemu dengan Pak Lingga ini, dia mengajarkan saya satu hal. Kenapa kamu mau menikah? Katanya. Ya, jawaban saya tetap sama kayak gitu tadi gitu. Cinta ya kan sama Septi ini katanya. Pura-pura lah saya bilang, iya cinta, saya bilang gitu. Tapi nggak sampai situ aja gitu. Nah kalau memang seperti itu, kita buatlah jadwal untuk konseling katanya. Jadi di situ kami konseling, bertemulah sama Pak Lingga. Disitulah diajari apa artinya Yesus gitu. Nah disitulah sebenarnya saya itu mendapat berkat gitu. Memang di situ saya dapat berkat karena apa? Karena ada perkataan Tuhan Yesus yang dapat saya terima. Karena di situ Yesus itu berkata seperti ini. Di pembelajaran itu Pak Lingga itu mengatakan seperti ini, di
kayak ada satu ayat itu mengatakan tiada jalan menuju surga kalau tidak melalui aku, katanya. Waduh, kayak mana ini kalau nggak ada jalan lain-lain, kalau nggak dari situ gitu kan. Sedangkan selama ini berbuat dosa. Wow, bahaya nih gitu. Nah, jadi di situ saya mendapatkan berkat bahwasanya Tuhan itu masih memberikan saya jalan untuk ke tempat dia ke surga gitu. Nah, setelah itu saya itu ke gereja. Inilah gereja kami, GKMI. Sebenarnya keluarga saya itu Ginting berkahnya sebenarnya. Dan banyak juga berkah-berkah yang lain, banyak keluarga gitu. Tetapi selain itu ada juga keluarga yang lebih peduli dengan kita, yaitu gereja itu sendiri. Tuhan telah memberikan jalan bahwasanya pertobatan itu harus kita lakukan gitu. Makanya mulai dari situ saya pelajarin, ketika saya bertanya yang saya tidak paham dengan bertanya kepada Pak Lingga, dia jawab, saya resapi gitu. Jadi disitulah letak kayak, oh iya, selama ini memang saya berdoa aja, tapi saya tidak tahu apa arti doa itu gitu. Saya tahu Tuhan, tapi tidak tahu apa itu Tuhan gitu, apa itu kasih gitu, tidak tahu gitu. Tetapi disitulah letaknya saya itu, ketika saya belajar dengan Pak Lingga ini, baru saya pahami sedikit-sedikit bahwasanya kasih itu begitu berharga. Ketika kita kasih dengan Yesus Kristus, semua masalah bisa diselesaikannya, kata Pak Lingga. Jadi apapun masalah dalam hidup saya nggak peduli lagi. Karena apa? Di ayat itu dia mengatakan bahwasanya Yesus akan menolong, Yesus akan memberi kebahagiaan. Nah, dari situlah saya mendapatkan berkat di gereja itu gitu. Setelah itu, kenapa saya lebih memutuskan lagi untuk menikah dengan Sepi ini? Ada satu ayat juga yang saya dapat di Galatia 6 ayat berapa saya lupa. Dia berkata seperti ini, bertolong-tolonglah dalam hidup, katanya gitu kan. Berarti di situ di Alkitab juga mengatakan kita harus tolong menolong gitu, bukan hanya sekedar di suami istri gitu, tetapi kita sesama manusia juga harus tolong menolong gitu. Karena selama ini saya tidak ada tolong menolong ke orang lain gitu. Di saat mereka itu kesusahan, ya udah berdoa aja saya bilang. Tetapi arti doa itu juga saya nggak ngerti gitu. Tapi setelah itu saya udah pahami apa artinya ke gereja itu, apa artinya ibadah itu gitu. Ditambah lagi keluarga besar kami seperti kayak GKMI begitu indah dibuatnya. Datang kita langsung ditanyainya, terus dijamuinya lagi. Bukan cuma masalah jamuan itu yang saya pedulikan gitu. Yang saya pedulikan itu begitu peduli jemaat gereja ini kepada saya gitu. Karena banyak gereja yang saya masukin tidak seperti itu gitu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, kita mulai berkumpul bersama-sama di sini. Perkenalkan, nama saya Septi Magdalena Lulus Teguh. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak lahir, saya sudah Kristen. Jadi sejak kecil itu saya sudah sekolah minggu. Jadi waktu sekolah minggu itu saya rajin ke gereja. Saya pikir dengan rajin ke gereja dan berbuat baik saya akan masuk ke surga. Tapi setelah waktu itu saya SMP, pada waktu Natal dibagikan dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang menerima itu diberi kuasa agar menjadi anak-anak Allah. Situ saya berpikir, aku kan orang susah ya, orang miskin ya, nggak ada apa-apanya. Betapa bangganya menjadi anak Allah gitu.
Jadi saya mau nih menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya, supaya saya menjadi anak Allah. Setelah itu saya dibimbing PA. Di PA itu diajari dari Alkitab, dari Roma itu ya, dari Roma 3. Semua orang telah berbuat dosa gitu. Nah, selama ini saya pikir saya orang baik kok gitu kan. Tapi setelah dikatakan dari firman Tuhan itu kan kebenaran gitu ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar. Di situ Tuhan Yesus menyadarkan saya ya, bahwa saya itu adalah orang berdosa gitu. Dan saya dibimbing juga, diajari terus PA firman Tuhan dari 1 Yohanes 1:9 itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus itu setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan Tuhan Yesus itu, jika saya mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus itu yang menyucikan saya, menyucikan dosa-dosa saya gitu. Meskipun dengan proses ya, Tuhan Yesus itu yang menyucikan dosa-dosa saya gitu. Di situ saya menerima kasih Allah, bahwa Tuhan Yesus itu telah mengaruniakan hidup kekal kepada saya gitu. Di situ saya menerima kasih Tuhan yang besar. Saya boleh bersuka cita di dalam Tuhan gitu ya. Benar firman Tuhan yang disampaikan tadi, bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nggak ada di mana-mana gitu. Di mana mau dicari itu nggak ada, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di situ saya terus belajar, dibimbing, diajari firman Tuhan, bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang sanggup untuk mengampuni saya meskipun sangat banyak dosa-dosa saya gitu. Tuhan Yesus itu yang begitu mengasihi saya meskipun saya itu melakukan kesalahan yang berulang kali. Bahkan tidak ada ya manusia itu yang sanggup untuk mengampuni ketika melakukan kesalahan yang berulang kali. Tapi Tuhan Yesus itu begitu mengasihi saya karena begitu besarnya kasih Allah ya akan saya gitu, akan Septi gitu. Begitu besarnya kasih Allah itu sehingga Dia telah mengaruniakan anak itu kali itu supaya saya percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa dan kemudian kekal. Setelah itu saya percaya ya, kalau saya mati, saya masuk surga, saya punya hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Seiring berjalannya waktu, usia saya pun bertambah. Saya berdoa untuk teman hidup gitu, supaya laki-laki yang datang kepada saya itu adalah laki-laki yang Tuhan pimpin untuk menjadi penolong dalam hidup saya gitu, supaya kami itu sama-sama menjadi penolong ya. Seperti yang dikatakan Bang Johan tadi, kami bertemu di Februari 2025 itu gitu. Di situ kami komunikasi nyaman, nyambung gitu ya, meskipun terkadang memang ada perdebatan. Tapi setelah kami sering-sering gitu komunikasi, dibilangnya sama saya mau kok gitu belajar firman Tuhan sama-sama gitu. Di situ saya berdoa ya, apakah ini Tuhan laki-laki yang Tuhan pimpin? Apakah ini Tuhan laki-laki yang Tuhan hantarkan untuk menjadi teman hidupku gitu. Setelah itu Tuhan perlihatkan ya, Bang Johan tadi itu bilang kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama gitu. Di situ saya juga melihat supaya Tuhan Yesus itu yang bukakan jalan, supaya kami itu boleh sama-sama punya terang di dalam Tuhan Yesus itu gitu. Dan Tuhan Yesus itu yang meyakinkan saya. Setelah itu kami bertemu dengan keluarga, orang tua, dan kami menjumpai hamba Tuhan. Di situ Bang Johan ini mau dia belajar firman Tuhan gitu. Di situ saya lihat ya gitu. Dia mau belajar, bahkan dia bertekun gitu. Dia orangnya baik gitu. Bahkan saya tengok dia tuh lebih baik dari saya gitu kan. Nah, saya juga boleh mengasihi Bang Johan Teginting ini oleh karena Tuhan Yesus tadi sudah mengasihi saya dengan kasih yang besar. Kalau saya sebenarnya nggak ada kasih saya gitu. Oleh karena saya sudah menerima kasih Tuhan yang besar saja, saya bisa mengasihi. Saya bisa untuk menghormati orang yang lebih tua dari saya. Kalau enggak, ngeri kalau bersepu gitu ya. Tapi oleh karena kasih Tuhan yang besar tadi, Tuhan yang ajari saya gitu, Tuhan yang pimpin. Itu keputusan saya buat saya yakin untuk masuk dalam rumah nikah bersama dengan Bang Johan Teginting.
bahasa cintamu. Dari kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajari kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya, tidak akan pernah pudar. Maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, demi Kristus dan sesama. Beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ya, demi Kristus dan sesama. Amalkanlah kasih dan karyamu bagi kehidupan. Ya, demi Kristus dan sesama. Pancarkanlah cahaya kemuliaan Tuhan dalam kegelapan. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah